Baik, beberapa waktu yang lalu saya dapat pertanyaan sih, saya cari pertanyaannya nggak ketemu tentang hubungannya APN sama kecepatan atau bandwidth segala macam. APN di operator ya, jadi APN dengan speed. Eh, jadi hubungan APN dengan speed. Tapi kira-kira logikanya sederhana aja sih sebenarnya. Eh, si operator seluler terutama akan ngeset APN-nya beda-beda untuk layanan beda-beda. Jadi misalnya saya punya layanan buat user biasa yang sharing, dia kasih APN apa. Nah, dia ada fasilitas buat ngeset bandwidthnya. Jadi kira-kira logika berpikirnya enaknya pakai gambar, cuman ini rese nih pakai pinta nih. Udah ada rese banget nih aplikasi satu ini. Ngedelay soalnya dia. Nih, ini kas di sini nggak bisa saya klik dulu nih, saya harus ngomong dulu. Jadi logika berpikirnya, udah nggak bisa diklik dah, parah dah. Oke, jadi si APN di set sama operator. Untuk APN ini bandwidthnya berapa, untuk APN ini bandwidthnya berapa, prioritasnya kayak gimana dan sebagainya. Itu di set sama operatornya. Nah, pertanyaannya cara ngesetnya gimana sih, cara kerjanya seperti apa sih waktu setting tadi gitu. Ini kebetulan juga Kamis, sekarang hari apa sih, sekarang hari Rabu, besok besok hari Kamis tanggal 23 nih, 23 Juli 2022 jam 3 sore. Ini teman-teman Telkomsel sih, Telkomsel My Business ngadain seminar tentang reliable business experience through network prioritization. Network priori prioritization, susah banget sih nulisnya. Reliable network experience through network prioritization. Oke. Okay? Nah, ini urusannya sama bandwidth management tadi sih sebenarnya. Oke. Okay? Ya bisa diganti nama apa aja sih. Namanya bisa kita ganti-ganti. Ini buat Anda yang pengen ikut bisa masuk ke tsel.me/daftar webinar GBR. Ingat ya, GBR. Makanya CloudX. Jadi install CloudX-nya dari Google Play atau App Store. Saya jalanin di Linux nggak bisa. Mampuk dulu di Linux. Jadi harus pakai handphone sih. Makanya saya akan ke Telkomsel. Nah, ini cara kerjanya kira-kira sama dengan settingan apa yang tadi. Oke. Sekarang saya coba, mudah-mudahan sekarang udah mulai. Oke, udah bisa. Jadi misalnya ini servernya Telkomsel ya. Ini Telkomsel. Terus di sini ada internet. Oke. Jadi semua user kita ke internet lewat servernya Telkomsel ini usernya ada di sini sih. Usernya Telkomsel ada di sini lewat BTS dan sebagainya di sini. Oke. Nah, masing-masing user akan ngirim paket data ke internet lewat servernya Telkomsel pasti. Jadi itu nggak langsung ke internet semuanya. Semua akan lewat servernya Telkomsel ke sini dulu semua, dan paketnya panjang-panjang. Ini paketnya dikirim di sini ya. Sepanjang ini paketnya dikirim kayak gini, ini paketnya dikirim kayak gini, paketnya kayak gini. Nah, ini nyampainya beda-beda waktu. Nah, di sini di dalam server ini ada antrian sih sebenarnya. Ini paket pertama nyampe, ini paket kedua nyampe. Ups, sorry. Ini paket ketiga nyampe. Alas ya. Aduh, nggak bisa terlalu dekat rupanya. Aduh kan. Oke. Jadi dia ngantri, dalam sini ngantri. Oke. Dalam sini ngantri. Nah, yang seru adalah di dalam sini dia bisa ngatur. Oh, ini punya prioritas lebih, dipindahin ke depan. Oh, yang ini saya delay dulu, bisa di delay loh ini. Kasih delay. Di sini kasih delay. Yang ini delay pakai Y. Yang ini prioritas. Pindahin ke depan yang prioritas. Yang nggak prioritas kasih delay.
Dan ini mengakibatkan beda, ini karena beda-beda APN ini sebenarnya. Prioritas, delay, dan sebagainya itu bisa beda APN bentuknya. Penampilan di sisi pelanggannya berbentuk beda APN. Tapi bisa aja bedanya bisa macam-macam, bisa APN lah, bisa nanti beda frekuensi, beda apa segala macam. Yang kelihatan banget sih APN-nya sih sebenarnya. Oke. Dan ini menyebabkan delay, perbedaan treatment dari si paket yang masuk ke dalam servernya si operator. Di sini server atau router ya, terserah namanya apa. Soalnya routernya gede banget. Bayangin aja buat ngasih layanan buat jutaan orang. Ini gede banget nih makhluknya. Bisa bentuknya beberapa komputer dijadiin satu nih kira-kira. Oke. Jadi ada yang dikasih prioritas, ada yang delay segala macam. Ini yang namanya prioritas tadi. Ini ya, network prioritization. Oke. Nah, dari sisi ininya, dari sisi ilmunya, teknologinya, coba kita lihat masuk ke web sini. Teknologinya ada beberapa, saya masukin ke Ono Center lah. Ada bandwidth, biasanya kita kenalnya bandwidth management. Oke. Nah ini dia. Ini ada bandwidth management. Ada beberapa sih bandwidth management, ada beberapa teknik. Ada yang pakai HTB, ada CBQ dan sebagainya. Oke, yang sering dipakai HTB. Tapi ini adalah teknik untuk mengatur antrian sebetulnya. Jadi ini teknik buat ngatur antrian. Ada yang lebih gampang nggak? Di bawahnya ada contoh biasanya. Nah ini contohnya nih kalau nggak salah. Default 30 itu 30 apa ya? 30 Mbps atau apa gitu. Harus diatur soalnya. Oh ini udah mulai. Kita bisa ngatur speed. Terus speed paling atasnya berapa bisa diatur semua. Burstnya berapa bisa diatur. Ada contoh yang udah jadi nggak ya? Nah ini contohnya. Ini kayaknya prioritasnya. Kita bisa ngatur rate-nya berapa, burst-nya berapa, ini antriannya apa, teknik antrian yang dipakai seperti apa, bisa kita atur semua. Jadi kita kira-kira seperti ini ngaturnya. Ini kita bisa atur rule buat siapa, segala macam bisa diatur di sini. Kecepatan berapa, ceilingnya, kecepatan maksimum berapa, kecepatan rata-ratanya boleh berapa, kalau di burst berapa, antriannya seperti apa. Jadi bisa diatur seperti itu. Ini teknik-teknik ini yang biasanya kita pakai buat ngatur antrian paket. Dengan cara itu kita bisa ngatur. Anda bayar segini, dapatnya segini. Anda bayar segini, dapatnya segini. Anda bayar segini, dapatnya segini. Dengan cara itu kita bisa punya banyak layanan. Ada yang user biasa, bandwidthnya sharing. Ada yang user bayar lebih mahal, prioritas, bandwidthnya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Jadi ini gayanya gaya ini sih. Gaya-gaya bukan sosialis. Ini gaya kapitalis. Jadi kalau gaya kapitalis lu bayar berapa, lu dapat service yang lebih bagus. Lu bayarnya lebih jelek, service-nya lebih jelek. Kira-kira gitulah. Jadi orang kebanyakan bayarnya lebih murah gitu. Jadi ada harga, ada rupa lah kira-kira kayak gitu. Tapi tekniknya seperti ini kira-kira. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan bayangan ini tentang APN, cara ngatur bandwidthnya seperti apa. Dan di sini juga besok hari Kamis jam 3 Anda bisa ketemu saya di webinarnya Telkomsel. Silahkan daftar di Telselmi, daftar webinar GBR. Ada Pak Nopi, ada Pak Gian, ada Pak Hermadudin. Hermadudin dari Vice President dari BRI ya. Jadi kita bisa mendengarkan pengalaman BRI. Kayaknya dia pakai ininya Telkomsel nih di cabang-cabangnya. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang
APN, bandwidth management, antrian di jaringan, dan akhirnya ke network prioritization gitu. Terima kasih.